Halo teman-teman, aku Marcella FP. Hari ini aku membacain dongeng nih buat kalian. Judulnya Gadis Penjual Korek Api. Dengerin sampai habis ya. Pada suatu malam menjelang Natal, salju turun dengan deras. Ada seorang gadis kecil yang sudah kehilangan ibunya. Ia terpaksa menghidupkan ayahnya yang sedang sakit keras. Dengan menawarkan korek api jualannya kepada orang-orang di tengah badai salju, ia berteriak, "Korek api! Siapa yang mau membeli korek api?" Dia tidak memiliki baju hangat, memakai baju yang sudah kumal dan kepalanya dibungkus dengan syal yang sudah koyak. Di atas kakinya hanya memakai sepasang sendal tua. Tidak seorang pun yang mempedulikannya. Semua orang sedang sibuk mempersiapkan kado Natal dengan gembira. Dia mempunyai banyak korek api yang disimpan di sebuah keranjang dengan tangannya memegang beberapa batang korek api. Hari menjelang siang. Dia tidak dapat menjual sebatang pun korek apinya. Dalam keadaan lelah dan lapar, dia terus berjalan. Butiran salju jatuh di atas rambutnya. Sampai di depan sebuah rumah yang mewah, dia berhenti. Ia memandang ke dalam rumah dan melihat pohon Natal yang sedang dihiasi oleh seorang ibu dan kedua anaknya dengan gembira. Melihat keadaan itu, dia teringat kepada nenek dan ibunya. Mereka berdua sangat menyayanginya. Tapi sayang keduanya sudah meninggal. Memikirkan kenangan itu, gadis kecil itu pun menangis. Senja telah tiba. Sepasang kaki gadis kecil ini sudah kedinginan sampai berwarna biru. Di sepanjang jalan tercium wangi daging panggang. Ia berpikir, sungguh enak jadi orang kaya. Dapat mempersiapkan Natal dengan bahagia. Tapi ia sudah tidak kuat berjalan. Badannya yang lelah menyandar ke dinding di sebuah pertokoan. Dia tidak berani pulang ke rumah. Karena sampai sekarang sebatang pun korek api belum terjual. Tangannya yang kecil sudah hampir membeku. Dia memutuskan untuk menyalakan sebatang korek api untuk menghangatkan tangannya. Korek api menyala. Akhirnya dia merasakan sebuah kehangatan yang menyelimutinya. Nyala korek api menyilaukan. Tapi itu bisa dia gunakan untuk melamun dan membayangkan dirinya duduk di dekat sebuah tungku api. Nyala api terlihat sangat cantik dan terasa hangat. Lalu ia bermaksud menjulurkan kedua tangannya dekat ke nyala api. Tetapi nyala tersebut dengan cepat sudah padam. Tungku api hilang dari pandangannya. Dia terbangun dari lamunannya dan melihat hanya bekas sebatang korek api yang sudah habis terbakar di tangannya. Dia lalu berusaha menyalakan sebatang lagi korek api. Lalu, korek api itu menyala mengeluarkan cahaya terang. Nyala korek api tersebut memantul di dinding bagaikan ilusi, dia bisa melihat sebuah kamarnya. Dalam kamar tersebut, ada sebuah meja, dan di atas meja makannya, terhidang biskuit yang lezat sekali, dan juga daging panggang yang harum. Dia menjulurkan tangannya, tapi api pun redup. Tangan hanya meraba dinding yang dingin. Tapi dia tidak menyerah. Dia menyalakan sebatang lagi korek api. Kali ini, nyala api berubah menjadi sekuntum cahaya berwarna merah jambu. Dia merasa dirinya duduk di bawah sebuah pohon Natal besar yang cantik. Lebih cantik dari pohon Natal yang dilihat tadi siang. Di atas dahannya terdapat ribuan batang lilin kecil yang cantik sedang menyala. Lalu gadis malang itu menjulurkan tangannya. Korek api padam lagi. Dia terus mencoba. Dan kali ini,
Sebatang korek api yang dia nyalakan memperlihatkan dia nenek yang sedang dirindukan. Lalu dia langsung melompat ke pelukan neneknya. "Nenek, tolong bawa saya pergi, Nenek, ke tempat yang tidak dingin dan banyak makanan." Ia tahu, begitu api itu padam, neneknya juga akan hilang. Akhirnya, gadis malang ini menyalakan sebuah korek api yang tersisa. Karena dia sangat ingin menahan neneknya di sini. Nyala api semakin terang, bagaikan siang hari. Dia melihat neneknya dengan penuh kasih sayang memeluknya. Mereka berdua terbang makin lama makin tinggi. Terbang ke sebuah tempat yang hangat dan tidak merasa kelaparan lagi. Pada keesokan harinya, Natal telah tiba. Orang-orang di sekitar pertokoan melihat gadis malang itu dengan wajah kemerahan dan senyum yang terlihat sangat bahagia. Masih dengan tangan yang menggenggam korek api semalam. Sekarang, ia pun telah terbang dengan bahagia bersama neneknya. Nah, teman-teman, pesan moral dari cerita ini adalah berbuat baiklah kepada mereka yang kurang beruntung. Siapa tahu pemberian kecil kita bisa berpengaruh di hidup mereka.